Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar 3, yaitu pembiasaan cahaya pada prisma oleh saya sendiri, Andrea Fakurrahman. Tujuannya untuk menentukan indeks bias pada prisma dan menentukan besar sudut deviasi pada prisma. Langsung ke alat dan bahan teman-teman. Pertama ada prisma itu sendiri yang terbuat dari kaca. Kemudian ada air yang akan dimasukkan ke dalam prisma. Kemudian ada jarum pentul untuk menandai sinar datang nantinya. Kemudian ada laser sebagai sinar datang. Kemudian penggaris untuk membuat pola pada garis sinar datang nantinya. Kemudian busur untuk mengukur sudut yang akan kita cari nantinya teman-teman. Selanjutnya ada kertas sebagai alas nanti kita membuat pola. Kemudian ada ballpoint untuk kita membuat pola. Seperti ini alatnya teman-teman. Selanjutnya langsung ke prosedur percobaannya teman-teman. Pertama-tama kita buat gambar dulu teman-teman. Gambar dari prisma itu sendiri. Nah, kita ada 5 data, jadi kita gambar 5 data sebanyak 5 kertas. Nah, ini untuk gambar pertama terbentuk prisma. Nah, bawahnya itu sebenarnya udah banyak gambar, saya skip langsung ke gambar terakhir. Ini gambar terakhir yang saya buat teman-teman. Udah, kita kembalikan lagi prismanya ke situ teman-teman. Setelah kita kembalikan prisma, kita kasihkan air gitu teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tumpah ke kertasnya. Selanjutnya kita beri sinar datang dari laser. Nah, kita beri dengan sudut tertentu terhadap sisinya ya teman-teman. Nah, itu ada merah-merah di sisinya prisma. Nah, itu yang sekarang saya beri jarum ini sebagai sinar datang pertama atau jarum 1. Jarum 2 ini sebagai tempat keluarnya sinar teman-teman. Jadi ini saya lebih dekatkan di jarum 1 ada titik merah, jarum 2 dia ada titik merah, itu berarti tepat saya memberikan jarumnya itu pada sinar datang lasernya itu. Kemudian ada sinar biasnya teman-teman. Nah, itu saya tancapkan jarum di sinar biasnya teman-teman. Nah, saya tancapkan pelurusnya. Jadi sinar bias kan itu lurus kan teman, keluar gitu kan, keluarnya lewat situ. Saya tancapkan itu. Saya akan zoom. Nah, ini. Nah, itu di jarum 3 kan ada titik merah di jarumnya ya. Nah, itu sinar bias yang keluar dari prisma teman-teman. Dan terpantau dari prisma ini tidak lurus dengan sinar datangnya teman-teman. Jadi terbias atau terbelokkan teman-teman. Kita ambil airnya dan prismanya juga. Kemudian kita buat garis teman-teman dari jarum 1 dan 2 sebagai sinar datangnya teman-teman. Nah, sekarang kita bikin garisnya teman-teman menggunakan penggaris yang kita siapkan sebelumnya. Nah, ini garis sinar datang teman-teman yang lurus, agak panjang nggak apa-apa teman-teman. Selanjutnya kita buat garis dari titik 34 sebagai sinar biasnya teman-teman. Nah, kita lihat di situ kan berpotongan dengan sinar datangnya teman-teman. Nah, itu kan berpotongan. Nah, berarti terbelokkan di garis nomor 18 itu teman-teman. Di nomor 18 itu terbelokkan sinarnya datang itu. Nah, itu kita buat garis lurus. Nah, di 18 itu kan belok gitu ya teman-teman. Berarti terbelokkan sinarnya itu teman-teman. Kita ambil jarumnya agar lebih mudah kita dalam mencari sudutnya teman-teman. Selanjutnya kita ambil busur. Nah, kita buat garis normal dulu teman-teman. Garis normal itu tegak lurus terhadap sisi dari prismanya teman-teman. Nah, kita cari 90 derajat tepat di titik jarum 1 tadi teman-teman. Itu 90 derajat, kita buat garis. Seret. Nah, itu 90 derajat tepat di jarum 1 tadi. Jadi itu garis normal 1. Sekarang kita buat garis normal 2 teman-teman, tetap 90 derajat di titik jarum 3 tadi teman-teman. 90 derajat terhadap sisinya prisma.
seret. Nah itu seret. Nah itu 90 derajat teman-teman. Nah sudah terbentuk. Sekarang kita perpanjang garis normal 1 teman-teman ke dalam prisma. Kita perpanjang. Yang normal 2 juga kita perpanjang teman-teman sampai garis normal 1 dan garis normal 2 bertemu. Jangan sampai terpisah atau enggak ketemu, harus ketemu. Nah udah ketemu teman-teman, enak kan kalau ketemu ini. Kita tarik garis dari titik jarum 3 dan titik jarum 1. Kita tarik garis, seret. Kita perpanjang karena nanti lebih mudah dalam mencari sudutnya. Kita perpanjang, yang sini juga kita perpanjang. Nah kemudian garis yang sudut yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal 1 itu menjadi sudut sinar datang pertama, atau yang biasanya di rumus dilambangkan sebagai I1 nya. Nah I1 kita ketemu 25 derajat. Kemudian sudut sinar bias dengan garis normal 2. Nah ini nanti sebagai I2 teman-teman. Kita ukur dulu pakai busur dulu teman-teman. Harus teliti ya teman-teman, harus diusahakan tepat, benar-benar tepat agar data yang kita dapat benar-benar mendekati sempurna teman-teman. Nah kita dapatkan I2 sebesar 37 derajat teman-teman. Kemudian kita cari sudut deviasinya teman-teman. Nah itu sudut deviasi itu pertemuan antara perpanjangan sinar datang dan perpanjangan sinar bias teman-teman. Tempat beloknya tadi loh, yang tadi awal aku bilang di 18 tadi loh, di garis lurus yang 18 tadi lah, itu ketemunya 14 derajat sebagai sudut deviasinya teman-teman. Kemudian kita cari R1, yaitu perpanjangan garis normal dengan garis yang dibentuk jarum 1 dan jarum 3 teman-teman. Nah itu ketemu 19 derajat. Kemudian yang sampingnya juga perpanjangan garis normal 2 dengan garis yang dibentuk oleh titik jarum 1 dan jarum 3 teman-teman. Nah ini ketemu berapa ini teman-teman, kita tulis ini ketemu 34 derajat. Nah yang atas sini namanya sudut pembias teman-teman, sebesar 50 derajat, sudah saya ukur tadi. Nah kita dapatkan data I1 25 derajat, I2 sebesar 37 derajat, kemudian R1 sebesar 19 derajat, dan R2 34 derajat teman-teman. Dan tidak lupa yang kita cari sudut pembiasnya tadi sudah saya cari 50 derajat dan sudut deviasinya 14 derajat. Sengaja nggak saya tulis dulu teman-teman, karena ini akan dicari menggunakan rumus juga nantinya. Nggak saya tulis dahulu. Kalau teman-teman mau nulis silahkan, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ambil 4 data dengan merubah sudut sinar datangnya. Jadi sinar datang laser itu kita rubah nanti sudutnya datangnya. Nah menghasilkan 4 data ini teman-teman, 1, 2, 3, 4 data. Nah ini kurang lebih caranya sama teman-teman, cuma sinar datangnya itu kita bedakan sudutnya dengan garis normal gitu teman-teman. Dari saya, kalau ada kekurangan mohon maaf. Silahkan teman-teman memberikan saran di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.